alasan saya keluar itu ya saya tidak menemukan atmosfer yang seperti yang saya bayangkan di kepengurusan DMAU. Jadi Anda mundur sebenarnya itu juga sebagai tanggung Tanggung jawab. jawab karena begini. Bahkan mungkin anak-anak beranggapan kalau alasanmu seperti itu kan kurang bijak. Halo teman-teman, selamat siang. Berjumpa lagi dengan channel saya Tretan Zen. Saya sudah beberapa bulan ini vakum ya, karena banyak biasa di masa pandemi ini lebih mengurangi hal-hal yang berbau sosial media gitu. Jadi bukan hanya itu saja, karena memang banyak kesibukan-kesibukan lain, target-target tertentu yang perlu saya juga mulai atau perlu juga diprioritaskan begitu. Langsung saja teman-teman, di samping saya ini saya kedatangan tamu mantan Kementerian Agama Dema UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kenapa mantan? Karena memang beberapa minggu terakhir dia sudah mengundurkan diri dengan surat yang dia buat sendiri, diajukan ke pihak Presma, pihak PH ya berarti ya, pengurus harian, yang dimana di sana itu ada Presma, ada wakil Presma dan segala macamnya. Mas Balia ini, ya oke, saya perkenalkan dulu. Namanya Balia siapa? Yang ketawa. Balia Muhammad aja, Balia Muhammad. Balia Muhammad ini dia mantan Kemenak. Dia mengundurkan diri dari jabatannya. Entah apa alasannya akan kita bahas, akan kita uraikan di sini. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan, bagaimana kabarnya Mas Balia? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini, aduh Mas hostnya langsung nukik aja ini. Ya, kita santai aja Mas Balia. Jadi sekarang di masa-masa pandemi setelah Anda mengundurkan diri dari Kemenak, apa kesibukannya ini? Kalau dulu mungkin mengurus umat ya. Mengurus umat, tanda petik tapi. Iya. Umat siapa itu kan? Umat terbuayaan. Ya kalau setelah keluar dari kepengurusan DMAU itu ya saya sebenarnya lagi mencoba untuk fokus kembali ke dunia literasi sih. Atau hari ini ya tugas saya adalah untuk menggarap skripsi gitu. Garap skripsi. Jadi lebih fokus kepada tanggung jawab akademik begitu ya? Ya bisa jadi begitu. Ya, tetapi itu yang perlu digarisbawahi itu bukan satu alasan saya mundur ya. Oke. Saya Nanti alasannya akan saya tanyakan. Iya. Jangan khawatir. Jadi sebelumnya, Mas Balia setelah mengundurkan diri dari Kemenak, dia sekarang sibuk fokus tanggung jawab akademik seperti fokus baca buku literasi dan juga mungkin sekarang lagi garap skripsi ya Mas Balia. Tapi mungkin dari teman-teman kemarin ada juga IG Kalijaga Menggugat cukup mencuat nama kamu dan juga ada fotonya di sana ya. Jadi di sana itu menanyakan kenapa sih Kemenak ini kok mengundurkan diri. Soalnya kan di surat yang Anda tulis, surat pernyataan kemunduran diri itu ditulis, mungkin teman-teman masih belum penuh banyak tafsir toh. Jadi teman-teman mungkin pengen tahu alasan dari kamu langsung. Kira-kira apa alasan mendasar kenapa kamu keluar dari Kemenak, dan itu koordinator lagi. Andai pun di teritorial negara, kamu ini seperti satu kelasnya sama Gus Yakut Holil Komas loh. Ya kenapa maksudnya gimana? Ya. Jadi saya kan masuk di kepengurusan DMAU, Universitas UIN, ya Universitas Islam Sunan Kalijaga. Yap. Itu kan sebagai menteri ya, atau bahasanya itu ya kalau menteri itu terlalu tinggi ya. Jadi koordinator Kementerian Agama. Yap. Setelah beberapa lama saya mengikuti alurnya, ternyata ya alasan saya keluar itu karena satu sih, karena nggak bisa dijelaskan di sini panjang lebar ya. Oke. Tapi yang jelas bahaya ya. alasan saya keluar itu ya saya tidak menemukan atmosfer yang seperti yang saya bayangkan di kepengurusan DMAU, dalam hal ini Ormawa secara keseluruhan gitu. Karena saya punya pengalaman sebelumnya ya di jurusan, di di Dema Fakultas, itu kan saya posisinya secara struktural di atas ya. Oke, jadi Mas Balia sebelum di DMAU ini, sebelum menjabat sebagai koordinator Kemenak, jadi dulu apa di fakultas? Saya dulu itu ya kebetulan saya pernah jadi ketua jurusan HMPS, ketua jurusan, oke. Tahun 2000? Tahun 2018-2019. Yap, terus? Kemudian pasca lengser dari HMPS, saya lanjut jadi wakil ketua Dema Fakultas Usuluddin. Oke, gitu. iya. Kemudian setelah lengser juga, saya coba masuk ke pengurusan DMAU dengan posisi di kementerian atau di koordinator kementerian gitu. Nah ternyata di sana saya tidak menemukan atmosfer yang saya bayangkan gitu loh, karena universitas itu kan saya kira lebih
atmosfernya lebih heboh, lebih menegangkan, lebih ya seru lah, banyak eksplorasi, pengalaman dan sebagainya. Tetapi ya memang itulah kenyataannya tidak menemukan atmosfer, sehingga daripada saya lama-lama menanggung beban moral kepada publik, ya sudah, saya lebih baik mengambil sikap, itu pun sebagai tanggung jawab loh ya. Karena saya berpikir begini. Jadi Anda mundur sebenarnya itu juga sebagai tanggung jawab? Tanggung jawab, karena begini ya. Kita di awal masuk atau dilantik itu kan kita diberikan sumpah jabatan begitu kan. Iya, itu saya sadar betul bahwa itu adalah sebuah satu hal tanggung jawab besar gitu loh. Tetapi kemudian ketika atmosfernya kurang atau kurang mendukung dalam hal ini kinerja saya sebagai koor, dan saya merasa kewalahan, sehingga daripada saya memaksakan diri dan nanti nggak efektif atau bagaimana, saya mengambil sikap tanggung jawab untuk mengundurkan diri. Kenapa saya mengatakan bahwa sikap mengundurkan diri adalah sebuah tanggung jawab? Karena saya punya perbandingan. Daripada statusnya aktif di dalam, tetapi tidak berkontribusi secara real, itu saya kira lebih hipokrit ya, tidak bertanggung jawab sikap seperti itu. Jadi saya lebih baik memilih untuk bersikap, mengambil keputusan tanggung jawab mengundurkan diri gitu. Iya, iya. Jadi poinnya yang saya tangkap adalah bahwa secara alasan pribadi, kamu ini tidak menemukan atmosfer apa-apa di dalam kepengurusan DMAU ini. Yang dalam hal ini adalah koordinator Kementerian Agama di DMAU ya sekarang. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya pasti anak-anak menanyakan, kalau begitu alasannya memang, ya kan? Kalau memang begitu Anda tidak menemukan atmosfer, apakah jalan satu-satunya itu kamu mengundurkan diri? Atau tidak mungkin atau kamu bahkan bisa membuat semacam atmosfer itu dalam kepengurusan dihidupkan lagi dengan cara-cara tertentu. Bahkan mungkin anak-anak beranggapan kalau alasanmu seperti itu kan kurang bijak. Mengapa kamu tidak ada usaha misalnya untuk effort ya, bahasa kerennya kan effort gitu kan sekarang, untuk membenahi atau membangun atmosfer itu. Lalu kemudian mengapa Balia ini mengambil langkah untuk mengundurkan diri? Yang saya tanyakan, apakah Anda sudah melakukan langkah-langkah untuk membangun atmosfer dalam kepengurusan? Ya, baik. Saya paham betul, ada asumsi begitu sangat wajar ya. Bahkan saya juga merasa jangan-jangan saya diasumsikan sebagai pecundang. Begitu betul. Kan? Apa jawaban Anda? Atmosfernya nggak ada kok, kenapa keluar gitu loh? Pecundang banget kamu gitu loh. Harusnya kamu tuh berkontribusi untuk membangun bagaimana atmosfer itu bisa terjalin atau terjadi sesuai dengan yang dibayangkan begitu. Nah, oleh karena itu saya sebelumnya sudah mencoba berupaya untuk membangun bagaimana sih, karena kan begini ya. Di awal-awal masuk itu kan butuh adaptasi begitu kan, perkenalan, karena kita kan beda lingkup fakultas gitu kan. Jadi perkenalan, adaptasi, memahami karakter tipikal setiap orang begitu kan. Saya sudah selesai di situ. Tetapi kemudian secara organisasi saya sudah berupaya. Kenapa pola komunikasinya begini? Kenapa kemudian koordinasinya kurang tertata begitu loh? Saya sudah mencoba untuk memberikan masukan ke pimpinan, kemudian dengan teman-teman juga sharing begitu. Tetapi pada faktanya itu tidak juga disambut dengan baik gitu loh, secara tindakan. Ketika saya mengusulkan begini, mungkin pimpinan punya pertimbangan lain, tetapi itu tidak didialogkan dengan baik gitu loh. Sehingga saya kira saya seperti bergulat dengan diriku sendiri dan berkoar-koar, tapi tidak ada sautan dari yang berwenang begitu. Jadi saya merasa kok kayak gini banget gitu loh. Saya merasa lelah gitu loh. Saya kira saya ini kan tipikalnya begini ya. Kalau misal ada beban tanggung jawab, ya saya akan berusaha maksimal mungkin untuk menjalankan itu. Tapi ketika atmosfernya nggak bisa, dan saya akan bunuh diri nanti gitu loh. Daripada saya terkungkung di dalam, dan setiap kali saya bertemu dengan teman-teman kan saya dicap sebagai pengurus DMAU begitu. Dan disitulah saya merasa ini kayaknya lama-kelamaan psikis saya kena gitu loh. Maksudnya agak malu juga menanggung beban moral bahwa di DMAU begini-begini, ya sudahlah. Artinya sekali lagi saya sudah mengupayakan loh ya, secara internal di kementerian saya juga sudah diupayakan, saya komunikasi ke pimpinan juga sudah gitu. Tapi pada faktanya belum ada perubahan yang signifikan gitu. Ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita akhiri. Lalu kemudian setelah kamu menyerahkan surat kemunduran itu, dan apa tanggapan dari pihak DEMA? Atau adakah balas suratan? Atau memang saya terima dengan kemundurannya Mas Balia ini, kamu sudah dinonaktifkan dari jabatan. Setelah surat itu dilayangkan sama kamu ke pihak DEMA, apa tanggapan mereka?
kira-kira sampai sekarang? Atau bahkan ya oke kamu setuju kamu keluar aja dah nggak apa-apa? Iya, Atau iya. bagaimana? Jadi tindak lanjut daripada kegelisahan saya yang tidak menemukan atmosfer yang positif ya, itu kemudian saya melakukan komunikasi sebenarnya. Jadi saya nggak ujuk-ujuk langsung mengajukan surat jebret gitu, enggak. Saya coba komunikasi secara persuasif, secara baik-baik begitu. Jadi bahwa saya kemudian mengambil sikap pengunduran diri itu kan bukan secara ujuk-ujuk ya, atau tiba-tiba langsung jebret gitu kan. Jadi ada kegelisahan, kemudian saya kontemplasi mencari alternatif lain yang sebenarnya lebih efektif bagaimana. Yang sudah dilakukan itu ya, Iya. alternatif Saya itu. sudah berpikir ke sana gitu loh. Iya, Apa iya. sih yang lebih efektif yang sekiranya bisa untuk merubah atmosfer yang lebih baik begitu loh. Dan saya sudah ngobrol komunikasi dengan pimpinan. Begini dan ada tawaran yang sekiranya bisa untuk memperbaiki atau bagaimana, tapi saya tidak menemukan begitu loh. Oke. Tawarannya itu kayaknya tetap saja akan berujung pada hal yang sama gitu loh. Sehingga daripada berlama-lama, ya sudah, saya mengambil sikap pengunduran diri saja gitu. Ya, ya, Itu betul. simpelnya begitu. Ya, ya. Oke, Mas Balya, terima kasih. Semoga dengan wawancara sekarang, bukan wawancara, ini lebih ngobrol santai aja, bisa menjadi jawaban kegelisahan masyarakat di UIN ya, dengan tidak adanya Kementerian Agama. Saya di sini, teman-teman, baru diketahui saya di sini bertindak sebagai host. Saya tidak ada justifikasi apa-apa di sini. Saya cuma menanyakan apa yang sebenarnya menjadi pertanyaan publik sebenarnya. Ini bahkan menjadi wakil saja. Dan Mas Balya sebagai mantan ya, bisa dikatakan mantan toh sekarang? Mantan Kementerian Agama UIN menjawabnya. Begitu, jangan lupa subscribe channel Tretan Zen. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila